Pemirsa, kedekatan Aurel Hermansyah dengan Krisdayanti kembali menjadi perbincangan panas. Apalagi Azriel Hermansyah, sang adik, memposting foto masa kecil bersama sang kakak dan mengungkapkan betapa dirinya beruntung bertemu dengan Ashanti yang kini menjadi ibu sambungnya. Postingan Azriel membuat netizen menduga-duga jika Azriel tak suka melihat kedekatan Aurel dengan Mimi Kade. Lantas, apa tanggapan Ashanti perihal postingan Azriel? Dari awal menikah sama Mas Anang sampai kakak menikah, nggak ada yang nggak mau deket gitu ya. Kalian tahulah semua cerita kita ini udah menjadi cerita publik bahwa nggak pernah ada yang nggak mau deket gitu. Tapi ya dulu nggak deket nggak kenapa ya nggak tahu gitu. Aku juga nggak paham gitu. Tapi tidak pernah ada yang tidak mau Aurel, Azriel, dan Mas Anang dan aku berempat adalah saksi hidup perjalanan kita 11 tahun kita bersama. 2 tahun mungkin dia di ruko sebelum ketemu aku dan 11 tahun dia saat bersama aku. Gak ada yang mungkin gak mau deket, gak mau apa, tapi gak ada. Dan semuanya memang sebenarnya baik-baik aja. Bohong kalau aku bilang gak ada permasalahan, bohong. Iya, beberapa kali kan adalah masalah di publik ini itu, tapi kan bukan karena kita nggak boleh apa-apa kan, bukan gitu. Nah sekarang mungkin karena orang sudah menikah, lebih leluasa pasti untuk bisa, iya kalau mungkin dulu kalau misalnya tinggal di rumah kita ya pasti kan ada rasa-rasa untuk yang lebih, iya canggung atau apa gitu. Tapi kalau sekarang udah enggak kan pasti akan lebih leluasa untuk siapapun untuk bisa datang atau apa tanpa harus gimana-gimana gitu. Jadi maksud aku itu bukan suatu hal yang besar. Ya, tak ingin jika postingan Azriel kembali menjadi polemik, Ashanti pun menjelaskan jika postingan Azriel hanyalah ingin mengenang masa kecil saat tinggal bersama Anang. Yang dari Jiel nih. Iya, ini tuh makanya postingan Jiel ini sudah dilakukan selama 11 tahun kami bersama. Dan demi Allah, makanya kalau orang yang berpikirannya seuzon, nanti dibilangnya, oh Jiel posting ini gara-gara ini begini. Jangan, coba dilihat tanggal Jiel posting itu di tanggal berapa. Di tanggal sehari sebelum kita kumpul-kumpul yang kita video call Malaysia itu loh. Gitu, itu Jiel posting gara-gara jadi ada temennya yang dulu di belakang ruko itu ngirim foto kecil, foto masa kecil, mellow lah dia, dan dia kalau udah mellow ruko tuh ingatannya ya bunda sama pipi gitu. Sebenarnya itu bukan basi, tapi sebenarnya ini bukan hal yang harus dibahas-bahas juga lagi. Cuma kan itu suatu hal yang seorang anak mengingat masa-masa itu, dikarenakan dikirim foto, itu pun dikirim fotonya sama temennya gitu, dan di saat kita lagi baik-baik aja gitu. Jadi jangan sampai dibesar-besarkan kesannya wah Jiel posting itu dikarenakan ada hal ini gitu, jadinya nggak bagus. Dan yang aku sedih kalian ngambil wawancara Mas Anang, dimana Mas Anang tuh buka Instagram, explore Instagram nggak pernah, bukain DM, komen apa, dia berita yang ada aja dia nggak tahu. Sebenarnya Jiel posting apa aja tuh dia nggak tahu. Tapi karena kalian bahas, Mas Jiel bahas posting di ruko, pasti akan yang dibahas sama dia jawabannya adalah jawaban ruko gitu loh. Jadi orang banyak yang bilang basi, ya karena yang kalian tanya kan postingan ruko gitu loh. Jadi maksud aku gini loh teman-teman, apa ya, jangan membuat sesuatu yang nanti akhirnya menjadi tidak baik, atau ada pihak-pihak yang merasa jadinya oh ini sengaja nggak terima begini, ini sengaja begitu. Jangan. Lah sekarang kalau postingan anaknya posting ya, kecuali sebelum posting dia nanya, Bun mau posting boleh nggak? Pasti aku nggak boleh, karena aku tahu pasti ini hanya akan membuat aku dipuji-puji orang. Nanti ada pihak-pihak yang merasa tersakiti, tergini-gini. Demi Allah kalau aku tahu aja itu akan diposting, aku pasti akan larang. Padahal tapi postingan itu ada sebelum macam-macam ini gitu loh. Jadi postingan itu benar-benar kalian lihat dong tanggalnya. Kalian ini udah lama, udah jauh sebelum ini, dan postingan itu dia dikirim kok. Jadi dia mau podcast nih sama anak belakang rukonya dia, kayak mau podcast cerita zaman-zaman dia bandel dulu lah, ngapain. Dia kan dulu makan telur puyuh aja 15 biji. Karena itu mau cerita di podcast, dikirimin lah foto itu. Aku itu inget banget, aku lagi di Lumiere, dia di rumah. 1 jam nyampe aku rumah, baru aku nanya, Jiel kenapa tiba-tiba posting itu? Gak ada masalah apa? Iya Bun, aku dikirim sama si siapa gitu nama dia.
postingan ini. Malah yang kita bahas tuh bukan kata-katanya. Ya kamu kok itu siapa sih? Malah bahas siapa orang yang ada di situ, karena kan aku nggak kenal. Jadi nggak ada bahas yang Sebagai ibu sambung, Ashanty justru merasa senang melihat hubungan Aurel dengan Kade yang kembali dekat. Keakraban Aurel dan Kade yang terlihat di media sosial seolah menepiskan kabar tak sedap jika hubungan keduanya tak harmonis. Ya, sejak menikah, hubungan Aurel dan Kade memang kembali intens. Saat Aurel mengalami keguguran, Kade lah yang begitu setia menemani Aurel di saat Ashanty tengah menjalani pengobatan di negara Turki. Tak hanya itu, rencananya Aurel akan berkolaborasi bareng dengan Kade yang makin membuat Aurel dan Kade semakin dekat. yang bukan satu hal. Kalau masalah Aurel misalnya memilihnya berkolaborasi, ini adalah impian Mas Anang dari Aurel itu SMP. Selalu dari SMP Mas Anang itu bilang, Kak, kamu harus nyanyi yang bagus, kenapa kamu gedenya harus duet sama ibu kamu. Dan Aurel tahu banget, dan jawabannya apa? Aduh, aku nggak pede, aku nggak mau. Kan dia dulu gitu kan kalau kecil kan. Tak hanya senang melihat kedekatan Aurel dengan Kade, keluarga De Hermansyah pun juga semakin dekat dengan keluarga Halilintar. Meski hanya melakukan komunikasi via online, namun hubungan kedua keluarga besar ini tetap terjaga. Lantas benarkah keluarga De Hermansyah akan terbang ke Malaysia menemui keluarga besar Atta? Ya, Ashanty memang belum memberitahukan kapan ia dan Anang akan ke Malaysia, apalagi kabarnya pasca mengalami keguguran, Aurel dikabarkan tengah hamil muda. Gak boleh itu keluar dari mulut kita dong. Itu harus keluar Kan kabar dari bahagia, mereka. Bu. Itu kan rumah tangga mereka. Jangan aku yang mendahului. Kalau itu aku nggak mau, karena balik lagi ya kalian pasti udah ngerti lah ya gitu. Tapi balik lagi, biarkan ini menjadi cerita mereka. Biarkan ini menjadi bahasan mereka, rumah tangga mereka gitu. Jangan kita yang tiba-tiba so tahu, oh begini begitu, jangan. Kebahagiaan tengah dirasakan artis Olivia Zailanti, adik dari Marcella Zailanti ini, resmi dinikahi seorang pria bernama Ndaru Kusumo pada Senin lalu. Pernikahan keduanya digelar secara tertutup dan hanya dihadiri oleh keluarga besar lantaran adanya PPKM. Ya, pernikahan Olivia dengan Ndaru memang mengejutkan publik. Pasalnya, Olivia jarang terlihat membawa pasangannya di acara-acara selebriti.